Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari sahabat, kita ambil waktu ini sejenak untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Waktu hening dipersilahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini yang kembali Tuhan hadirkan. Kami dibangunkan, kami dianugerahi kehidupan, juga kondisi tubuh yang baik dan sehat, bersemangat untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk sebuah berkat yang luar biasa yang selalu Tuhan hadirkan kepada kami. Bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, juga menjawab kerinduan kami untuk terus mendengar firman Tuhan sebagai pandu di dalam langkah hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan bersyukur. Amin.
Sahabat, kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang didasarkan dari Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Matius pasal 17 ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa biji sesawi itu adalah biji yang memiliki ukuran yang sangat kecil, paling kecil di antara benih-benih tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada, kurang lebih seperti biji wijen ukurannya. Meskipun memiliki ukuran benih yang sangat kecil, tetapi sesungguhnya ia memiliki potensi untuk menjadi tumbuhan yang tinggi dan besar, sebuah pohon yang rindang. Itulah yang membuat biji sesawi menjadi biji yang unik, sehingga Tuhan menggunakannya sebagai sebuah perumpamaan tentang iman. Dalam perikop bacaan kita, perumpamaan tentang biji sesawi ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika para murid terlihat masih memiliki keraguan di dalam melakukan karya pelayanan bersama Tuhan Yesus. Para murid gagal ketika mereka harus mengusir setan dari seorang anak. Tuhan menegur mereka karena mereka tidak memiliki iman dan justru mengandalkan kemampuan mereka sendiri dalam melakukan tugas mereka. Padahal dengan memiliki iman percaya, meskipun itu adalah iman yang kecil, Tuhan akan menyertai mereka sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang besar. Memang terlihat tidak masuk akal ketika dalam perumpamaan yang diberikan Tuhan memberi gambaran bahwa gunung pun dapat dipindahkannya hanya dengan perkataan. Namun jauh dari pengertian tersebut terdapat sebuah pesan bahwa sesungguhnya tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan ketika kita memiliki iman percaya kepadanya dan kita berserah pada pertolongannya. Sahabat, mari kita bersama-sama belajar untuk terus mengandalkan iman kita kepada Tuhan Yesus di dalam perjalanan hidup ini. Di dalam berbagai macam tantangan kehidupan yang kita hadapi, di dalam berbagai macam pergumulan yang kita gumuli, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dan meminta tuntunan pertolongannya di dalam melewati segala sesuatunya itu. Janganlah kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kepintaran, apa yang kita miliki, kekuatan, dan jangan sampai kita tergoda untuk menyombongkan diri kita sendiri di tengah keberhasilan setiap karya yang kita lakukan. Kita tidak perlu menunggu sampai kita memiliki iman yang baik, iman yang sempurna. Juga janganlah kita merasa bahwa kita tidak layak memohon pertolongan Tuhan karena kita merasa masih belum begitu beriman. Belajar dari biji sesawi, iman sekecil atau sesederhana apapun sahabat, yang akan menjadi dasar dari karya-karya yang sedang kita kerjakan, pasti tetap akan membuat Tuhan memberkati karya-karya kita dan bahkan bisa melebihi ekspektasi kita. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan dan menuntun perjalanan iman kita. Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang sungguh baik, biarlah di dalam perjalanan hidup kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu kami terus menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan tolong, termasuk di dalam proses pertumbuhan iman kami.
Biarlah kami memiliki kerinduan selalu untuk terus menggumuli firman Tuhan, untuk terus datang beribadah kepada Tuhan, juga memiliki relasi yang intim dengan Tuhan di dalam setiap doa dan juga komunikasi perjalanan hidup kami sehari-hari. Biarlah kami boleh terus hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.